Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di Bincang Peternakan. Nah, untuk Bincang Peternakan kali ini kita bersama pemilik dari Lembu Sari, yaitu ada Pak Rahmat dan ada Bu Eka. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa perkenalkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, saya alumni Fakultas Peternakan UNSUD. Saya selaku pemilik Lembu Sari. Kemudian sebelah kanan saya ada istri saya. Perkenalkan, nama saya Eka Indrawati, saya juga alumni dari FAPET. Kebetulan saya istri dari Pak Rahmat, pemilik Lembu Sari Farm Bandung Bangun Cilacap. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita bersama pemilik dari Lembu Sari Farm. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu Lembu Sari Farm, pokoknya bisa tonton terus di video ini. Yang pertama Ibu, tadi kan mengenai Lembu Sari Farm, awal mula berdirinya Lembu Sari Farm itu bagaimana? Dulu waktu itu tahun 1985 itu kita masih, saya itu usia sekitar 3 tahun itu, tapi saya tahunya itu kan begitu saya dewasa, cerita itu Lembu Sari itu berdiri itu apa yang melatar belakangi sih? Yang pertama jelas ya, pemerintah itu kan memang sangat menanti-nantikan sesuatu yang dirindukan. Kegiatan peternakan itu kan kegiatan yang pemerintah itu punya hajat besar ya, memang pasukannya kurang, dari situ terus kita menangkap peluang itu. Jadi Lembu Sari itu lahirlah sebuah wadah, yang wadah itu akan berfungsi gitu ya, akan berfungsi salah satunya adalah untuk memudahkan untuk mengakses permodalan satu, yang kedua adalah mengakses berbagai informasi, untuk mengakses silaturahmi segala macam. Di situ ya itu latar belakang yang kuat gitu, dengan kemudahan mengakses terkait dengan kegiatan peternakan. Di situ kita akan lebih memudahkan dalam perjalanan mengembangkan peternakan. Berarti itu udah lama banget ya Pak, kira-kira tahun berapa Pak itu berdiri? Itu tahun 85. Ya. Udah lama ya Pak. Terus Pak, di Lembu Sari Farm ini sampai sekarang ada komoditas ternak apa aja Pak? Kebetulan di Lembu Sari itu dari dulu itu emang sudah ada ternak sapi potong ya. Terus ada lagi di ternak kambing dan domba, dan tambahan lagi pakan konsentrat. Ya. Kan tadi Bu jemputnya ternak potong ya Bu, itu kenapa Lembu Sari memilihnya ternak potong, enggak komoditas ternak yang lain? Iya, silakan Pak. Kita berada di secara geografis di Cilacap, kita kan berada di Jawa bagian selatan ya. Di sana kita termasuk panas, dan sapi perah itu memang lebih match kan di daerah yang dingin. Jadi kita ngikutin sunatullah dulu itu, yang pertimbangan pertama itu karena lebih mudah. Jadi sapi potong yang opsinya kan banyak, sapi-sapi jenis potong yang tahan panas. Itu salah satu alasannya. Wah, terus kemudian passion juga ya. Kalau sapi potong itu kan ganteng, menarik gitu loh dilihat. Kalau lihat sapi perah kan Itu aja ya Pak? itu aja kayaknya apa ya, kurang estetik gitu loh ya, kurang dipandang kurang gagah gitu. Oke, Pak. Kemudian kalau untuk di Lembu Sari sendiri terkait manajemen pemeliharaan maupun pakannya bagaimana? Kita bisa-bisa ya. Yeah. Jadi kita ngomong di Lembu Sari itu ada kegiatan pertamanya itu sebenarnya di awal itu kita lebih ke jual beli, trading sapi lokal. Kita pindah dari pasar ke pasar. Itu hanya berjalan 2 tahun. Waktu itu memang setelah saya selesai kuliah itu dari 2006-2008 kita trading dari pasar ke pasar. Terus setelah 2 tahun kita evaluasi, memang usaha ini kayaknya kurang sulit untuk berkembang. Maka itu saya back to basic ya, saya pelajari
budidayanya itu kan memang masih itu aja, makanya kita ada pendekatan bikin konsentrat. Walaupun waktu itu kita nggak langsung bikin konsentrat, enggak, kita ada 2 tahun itu kita melakukan merger dengan feedlot yang memang sudah proven ya di kegiatan pengemukan. Kita beli pakannya, nyempil istilahnya, kita pakai buat ini kita. Tapi dari sisi kita ingin berjalan lebih jauh gitu ya, kita melakukan ya trial and error ya, bikin pakan gitu. Karena setelah kita evaluasi pakan-pakan komersil waktu itu yang kita beli, walaupun sudah ada dari feedlot ya gitu kan, sebenarnya udah proven, juga ada dari perusahaan yang lain. Ternyata setelah kita evaluasi ke lab masih kurang ya, kurang puas lah. Ya, akhirnya kita beli bahan baku yang bagus, kita hitung, kita akhirnya bikin formulasi sendiri, bikin pakan sendiri. Nah, dari tadi jualan sapi lokal, dari pasar kita mulai ya, sebenarnya nggak jualan sih sebenarnya, itu produksi untuk pakan sendiri. Berhubung orang itu lihat, kepo gitu ya, nanyain, pengen nyoba gitu ya, hasilnya, ada manfaatnya, baru kita produksi karena request, bukan kita produksi untuk dijual, enggak, karena orang minta kita bikinin. Ya tadinya minta 1 karung, ada yang 1 ton, lama-lama juga ada yang sampai 10 ton gitu ya, kita ikutin. Nah, terus seiring berjalan waktu itu terus kita ya terus tumbuh, terus kita melakukan kegiatan budidaya secara lebih besar. Ada kegiatan yang sifatnya corporate, jadi di situ ada kegiatan pengemukan yang relatif besar dengan kapasitas 1000 sampai kapasitas sekarang sampai 2000 sebenarnya. Cuman waktu itu kita baru di space 800 sampai 1000 ekor. Nah, dari situ kegiatan itu kita kembangkan, kita di situ mendampingi lah kegiatan korporat itu. Nah, seiring berjalan waktu terus akhirnya dari kegiatan yang korporat itu kita juga di tengah-tengah peternak rakyat kita mulai dikenal. Terusnya pasar-pasar itu mulai kenal, pengen nyoba, dan setelah sapinya banyak malah pasarnya itu mudah. Jadi pasarnya datang sendiri, apa ya, bayarnya itu datang sendiri, bayarnya ya. Termasuk dari Kebumen, dari Kebumen juga ya Pak? Kebumen datang situ ya. Nah, dari situ mulailah produksi terus. Ya ternyata dengan kapasitas 800 ternyata kurang. Jadi kita miara sapi sebanyak itu ternyata kurang. Dari kurangnya itu akhirnya kita merger dengan feedlotter. Kita ngambil sapi dari ex-Australia yang mudah diimpor dari Australia, masuk ke kandang feedlot, di feedlot nanti dirawat sampai sekitar 4 bulanan lah ya, atau 3-4 bulan itu panen kita ambil untuk memenuhi kebutuhan tadi, karena lokal kita yang 800 itu ternyata kurang-kurang. Yang tadinya lokal ini sebagai apa? Tadinya sebagai primernya, ya sebagai persediaan yang primer, karena kurang, jadi kita ngambil sapi impor. Ternyata itu terus nambah, akhirnya lokal yang tadinya primer malah menjadi buffer. Harusnya buffernya itu yang impor, jadi kebalik. Ya akhirnya kita jadi tadi jualan sapi lokal, ngembangin pakan, jualan sapi impor gitu. Jadi kita ada, kalau mau kebutuhan sapi impor itu sampai hari ini kita ada stok, mau 10 ekor, mau 1000 ekor itu ada, bahkan ada 10.000 ekor pun ada. Ya. Nah terus sampai hari ini ya akhirnya kita ya konsisten sampai hari ini, walaupun tantangannya cukup banyak, naik turun gitu ya, sangat menarik sih buat perjalanan gitu, perjalanan kehidupannya. Oke Pak,
Tapi kan di Lembusari ini nggak hanya sebagai apa ya, beternak aja ya Pak, tapi ternak-ternak itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran buat mahasiswa. Apalagi mahasiswa Fapet, Unsur nih banyak banget yang ada di Lembusari. Itu awal mulanya akhirnya Lembusari mau dijadikan tempat pembelajaran itu gimana Pak? Sebenarnya ini cita-cita bersama ya, cita-cita orang tua, cita-cita mungkin ya, mungkin mau cita-cita Pak Rektor juga, sebelumnya ya. pas Ya memang dulu yang menjabat ya, sebagai direktur. ya memang kita kan punya apa ya, di pendidikan kan ada istilah apa, ing matio mangun karso, Nadi Mankarso ing Ngatso mangun Mangun Kaya Apa? Madio Mangun Karso apa gitu Pak? Lupa saya. Intinya banget. ya jadi kita sudah melakukan perjalanan di situ, pastinya kita kan juga ingin berbagi. Ya ada tuturian dari ini ya, kita terakhir ya ingin mengabdikan ya, ingin mengabdikan apa yang sudah kita lakukan, walaupun kita sangat dengan keterbatasan, sangat dengan kekurangan, tapi kita ingin sharing berbagi. Kalau Profesor itu ngajarin ya belajar untuk bikin CSR lah ya, dengan semampunya, corporate social responsibility, untuk tanggung jawab kita terhadap adik-adik kelas gitu ya. Ya kita memang siapkan ruang itu. Memang secara apa ya, secara pamrih ya, Lembusari ya di situ ya sedikit kecil ya ada pamrihnya. Ya pamrihnya salah satunya adalah ya kita menjadi belajar terus. Dengan dari itu kan jadi hubungan kita dengan perguruan tinggi tetap berjalan, terus terjaga. Dari situ sampai sekarang ya. kita dengan tantangan yang berat itu kan backupan ilmu kan lebih dekat ya, kita adanya silaturahmi yang terus itu. Tapi ya secara pengabdian kan kita juga menyediakan fasilitas, khususnya itu ya yang mungkin segala kebutuhan anak-anak ya, untuk belajar ya bisa buat apa ya, buat latihan untuk sedikit berderma gitu ya. Terus Bu, ada tantangan sendiri nggak sih Bu? Kan anak-anak pasti dari segi sifat beda-beda ya Bu. Nah itu kalau di Lembusari sendiri untuk membimbing merekanya bagaimana Bu? Ya pastinya dengan sepenuh hati sebenarnya ya. Kalau anak-anak itu kadang ada yang nurut, ada yang enggak, itu kadang ya wajarnya sebenarnya. Cuman ya kita kembali lagi karena kita itu niatnya yang pertama membimbing ya, supaya anak-anak yang magang, yang belajar di Lembusari itu mereka dapat manfaatnya gitu. Otomatis ya kita melaluinya juga dengan proses juga ya Mbak. Ya pasti ada sabarnya, pasti ya harus ya itu ya, karena kita memaklumi juga kadang mereka itu kan magang, mulai dari magang sama KP itu kadang-kadang mereka ada yang ingin tahu saja, ada yang ingin lebih dalam lagi pembelajarannya gitu ya, mungkin lebih ini ya Pak ya, apa namanya, kita mencoba untuk memahami dulu aja gitu. Oke, terus dari kan udah lama banget ya Bu dijadiin sebagai tempat magang, itu dari mulai kapan Bu? Kalau nggak salah tahun 2013. Udah hampir 11 tahun ya Bu? Iya, 2013. Dari 2013 sampai sekarang ini ada yang kesan yang menarik nggak sih Bu, kayak dari cerita-cerita anak-anak yang magang di situ? Alhamdulillah banyak ya. Malah sampai sekarang itu ibaratnya, kalau ini contoh yang sepele yang mungkin ya, kalau saya ke kampus, kalau sekarang ini sering ke kampus, kadang jadi ketemu sama anak-anak alumni Lembusari lah ya, alumni belajar di Lembusari kan jadi lebih dekat lagi gitu, lebih jadi kayak saudara gitu ya, termasuk Mbak Ana juga ya. Lebih kayak bukan saudara, lebih kayak anak ke orang tua ya. Kita balik seperti itu ya, karena kita mendidik mungkin ya. Terus untuk kedepannya ada hal baru nggak sih Bu di Lembusari? Kalau hal baru mungkin setiap tahunnya pengennya sih baru terus ya Pak ya. Mulai dari tempat ya, kalau untuk tahun ini ya kebetulan sudah ditempatin sama mahasiswa yang sedang
HPI ya, dari D3 itu kita alihkan dari kandang bawah, lembu sari yang bawah, kita pindah ke lembu sari yang kandang atas ya. Jadi mereka istirahatnya sudah di villa lembu sari. Ada villanya sekarang, Bu. Jadi begitu bangun pagi mungkin ya, membuka jendela sudah pemandangannya sudah bagus ya, sudah persawahan sama ini ya Pak ya, apa? Kandang langsung gitu. Beda sama yang di farm bawah yang biasa dulu Mbak Ana magang kan, ya umumnya ya gitu ya. Kalau sekarang sudah berbeda, lebih ini juga lebih bagus kalau untuk belajar lagi. Karena tempat untuk mes ya, untuk mes mahasiswa sama tempat untuk belajar itu sangat berkaitan. Begitu bangun tidur bisa langsung melihat ya pemandangan yang emang harus dilihat setiap harinya ya. Contohnya di sapi ya, di farm sapi sama kambing domba sudah langsung berinteraksi langsung gitu. Bisa belajar dari mulai tingkah laku ya, sama ya kalau misalnya dari bangun pagi sampai mau tidur, bahkan mereka itu bisa lihat langsung ya, beda sama di bawah gitu. Ada lagi mungkin dari Pak Ahmad? Ya betul. Ya kita sebenarnya di lembu sari memang udah ada kayak ya Green design. ya green design-nya udah ada, cuman kita dalam progres mewujudkannya itu memang bertahap. Bertahap. Ya kan berkaitan dengan banyak hal kan tentunya. Ya kita terus dari mungkin sampai hari ini lembu sari sebenarnya cita-cita sampai yang sesuai kita bikin di green design itu ya baru ya 50% sebenarnya Pak. Tapi yang sekarang udah hampir selesai itu ya ada villa, ada lantai 3 di situ, ada tempat buat istirahat, ada dapurnya, terus ada bar ngopinya di atas itu. Terus sekarang juga lagi bikin apa biogas di sana dengan kapasitas yang cukup besar, ada 40 kubik kapasitas digesternya itu. Nanti mungkin semingguan lagi lah di lembu sari udah ada kompor gas dari biogas sama lampu. Nanti sekitar mudah-mudahan semingguan lagi. Terus ditambah lagi Pak, ada pertaniannya ya. Banyak ya Bu. Banyak iya. Mulai dari lahan hijauan sampai ini ya, sayur mayur, insya Allah kita juga masih untuk mengupayakan supaya dari lembu sari bukan nggak beli ya sebenarnya ya, lebih memilih produk sayur itu nanam sendiri. Memanfaatkan aja, lahannya sambil belajar. Sambil belajar juga supaya mahasiswa juga tahu ya, maksudnya kalau kita belajar ternak saja kan mungkin bukan hal biasa saja gitu, maksudnya masih bisa memanfaatkan hasil limbah dari peternakan itu untuk apa, misalkan kayak feses gitu ya, kita kita upayakan untuk bikin pupuk. Nah, pupuknya nanti bisa untuk menanam sayur mayur. Kamu dibalikin lagi ke apa ya, titahnya ya. Peternakan kan subsektor, bukan sektor utamanya. Nah kita hanya berkutat di subsektornya, berarti kita meninggalkan utamanya itu pertanian. Nah itu belajar, walaupun kita masih nggak kuliah di pertanian gitu ya, ya mau nggak mau punya sumber dayanya ya kita upayakan, walaupun skalanya belum skala produksi betul, komersil paling tidaknya ada progres lah walaupun R&D gitu. Oh iya Bu, ngomongin tentang ternak domba ya Bu, kan insya Allah nih P3 mau belajar buat beternak domba. Mungkin dari Bapak Ibu ada tipsnya Bu buat gimana sih Bu cara pemeliharaan domba yang baik gitu? Pertama ya, kalau mungkin secara teori semuanya bekali ya, dengan sumber yang sama, guru yang sama, tempat yang sama. Yang membedakan mungkin sentuhannya ya. Sentuhan itu kan sangat personality banget ya. Nah sentuhan itu hadir itu dengan pastinya dengan kasih sayang apa enggaknya itu sebenarnya. Kalau itu hadirnya dari situ biasanya ya nanti akan lebih mudah. Ya nggak belajar, proses belajar lebih mudah. Tapi kalau nggak ada sentuhannya itu kita hanya melihatnya untuk hobi aja, itu ya menjadi hambar. Karena beternak hanya
hanya yang terlihat hanya laba atau rugi ini, jadinya malah lebih nggak tenang, nggak asik, nggak menikmati proses itu, cenderung khawatir, cenderung gampang cemas. Karena yang keinget-inget laba atau Laba, rugi ya. Coba kalau kita ternak itu dengan menyayangi itu kan akan hadir ya, jiwa itu kan lebih hadir, berbeda mungkin ya. akan berbeda. Nanti ilmunya akan nambah terus, akan dibimbing terus gitu. Ya, tipsnya saya pikir itu sih yang membedakan. Kalau teori itu kayaknya semuanya ya Sama aja Pak. sama aja itu, karena ya gitu ya nggak, hitung-hitungannya ya gitu. Dan kita kan sebenarnya kalau peternak kan biasanya hitungnya kan hitung yang harusnya nggak dihitung, Iya. yaitu apa hasilnya gitu ya, keuntungan. Itu analisis, batas analisis aja gitu ya. Yang kita analisis kan ya kita hitung bentuk kasih sayang kita yang hitung ya nggak, kasih makan itu yang dihitung ya nggak, ada input aja bisa dihitung itu, outputnya nggak usah dihitung-hitung, itu kan bukan wilayah kita gitu. Itu udah ini Pak, udah tambahan lah ya bahasanya. Iya. Yang penting kita merawat dengan sepenuh hati rasanya gitu. Mulai dari pemberian pakan sampai benar-benar ternak itu nyaman, maksudnya itu gimana. Jadi kalau masalah untung nanti mengikuti. Kalau kita sudah berbuat semaksimal mungkin, insya Allah namanya keuntungan pasti mengikuti, gitu kan. Tapi sebenarnya kan menarik, kita beternak dengan sepenuh hati ya, dengan kasih sayang, tapi kita juga nggak mengabaikan ya keilmuannya, jadi tetap di backup ya kan, udah kuliah di peternakan, adik-adik kan itu udah cukup kali untuk membackup itu. Tapi urusan yang tadi, urusan ketulusan itu yang harus dihadirkan dulu, jiwanya dulu kan katanya, Jiwa penyayang dulu. pun ya. Iya. Dan ternak itu lebih ada rasa sayangnya lebih gitu ya maksudnya. Kalau jiwanya hadir kan nikmat, terus apa ya, nggak berasa gitu perjalanan kita tetap Jadi itu asik jauh loh. kan? Asik. Kita berjalan itu bisa jauh, tapi kalau nggak dihadirkan itu Berat. 5 menit aja rasanya lama, apalagi di peternakan prosesnya wah, Panjang sekali ya. complicated, ya nggak effortnya besar. Kalau kita nggak benar-benar menjiwai itu akan capek, akan menderita. Capek banget magang di Lumbusari misalkan, kan yang ada nanti seperti itu pemikirannya. Tapi kalau misalkan dengan hati yang senang, terus mereka benar-benar ingin belajar, ingin tahu ya, nggak sekedar tahu saja, ingin tahu sih ini di Lumbusari itu ada apa aja, gimana cara merawatnya, itu mungkin akan lebih asik, akan lebih menikmati maksudnya dalam belajar gitu ya. Jadi Mbak Ana dulu kan kalau nggak salah dulu waktu itu begitu cepat berlalu Iya, seperti itu. 10 hari aja ya Pak. Nah itu, jadi biasanya banyak yang pengen nambah, Iya. pengen agak lama. Walaupun terasa berat di awal Di ya. awal mungkin ya. Lama-lama kayak nggak pengen pulang. Nah betul. Kebanyakan dari setiap mahasiswa yang magang mungkin banyak yang merasakan seperti itu ya. Sampai saya juga terharu, cowok sampai nangis ada, pamitan maksudnya itu sampai nangis ada loh Mbak. Jadi benar-benar berkesan kan di Lumbusari. Bekas ya. Mungkin yang terakhir Bu, mungkin dari Bapak sama Ibu ada kata-kata motivasi nih buat teman-teman yang ingin ketika udah lulus memulai beternak nih Bu. Saya hanya menambah saja mungkin. Ya balik lagi ke tadi apa, motivasinya ya balik ke niat ya, niatnya harus bernilai ibadah ya, itu kan visi. Jadi Wajibnya berangkat ya. dari visi dulu. Kalau nggak punya visi ya kita akan nggak kemana-mana dan kita akan capek dan apa ya, nggak ada makna gitu. Jadi visinya dulu, visinya otomatis harus bernilai ibadah. Kalau udah bernilai ibadah, capekmu itu ada harganya kan gitu ya. Walaupun iya nggak harus dikonversi materi, tapi paling nggak bisa ngukurin dosa atau yang lain kan ya gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di kegiatan ini, kalau kita niatkan untuk ibadah, itu menjadi ringan, berat menjadi ringan, besar menjadi kecil kayak gitu. Saya kira itu sih dari jiwa itu, nanti yang lain pasti akan ikuti. Iya. Harus punya visi lah intinya. Harus senang dulu intinya kayak gitu. Senang. Iya. Senang dulu. Kan bukan apapun udah kayak apa nggak ada yang mubazir kan soalnya gitu. Semua
penderitaan itu bisa jadi kafarat, bisa jadi apa, ampunan segala macam kan gitu. Itu kan coba dibayangin kalau kita peternak lagi susah, mungkin prosesnya susah ya, merawat repot, bau, atau kita jualan nggak dibayar misalnya, itu kan sakit-sakit. Nah kalau kita ridho kan itu kan bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu ampunan Tuhan segala macam. Nah, kalau kita dengar gitu kan udah enak, mau untung mau besar itu, mau untung mau rugi ya itu sudah nggak begitu. Ya, urusan akhir ini. Urusan akhir nggak apa ya, kita nggak reaktif loh, untung nggak euforia, kalau rugi juga nggak histeria gitu. Jadi kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja, stabil, konsisten aja gitu. Oke, itu teman-teman mengenai Lembu Sarifah. Mungkin untuk podcast kali ini begitu saja Pak Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mampir nih di Bincang Peternakan. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan buat teman-teman Fapet, mungkin untuk Bincang Peternakan kali ini cukup sampai sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.